Banyak cara yang dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan alam dan isinya. Salah satunya adalah yang mau saya ikuti di sekitar Waduk Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Waduk dengan luas kurang lebih 5.000 hektar ini telah menjadi penopang sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Waduk peninggalan zaman kolonial Belanda ini mulai dibangun tahun 1903 hingga 1933. Memiliki fungsi utama sebagai sumber pengairan pertanian di 4 wilayah kecamatan. Oke, mulai kita, Pak. Kita mau nganco. Alatnya namanya anco ya, Pak? Iya. Iya. Jadi setiap 5 menit sekali harus kita cek. Cara ngeceknya gini nih, ya udah kita angkat aja. Tapi kaki saya nih nginjek ini nih tali yang ada di anconya. Aduh, berat banget loh. Iya. Ternyata tidak mudah untuk mendapatkan ikan dengan cara menganco seperti ini. Harus bisa jaga keseimbangan supaya getek atau rakit bambunya tidak terbalik. Wih, aduh, ada ikannya, Pak. Udah dapet ini nih. Wih, tapi kecil-kecil ya, Pak. Tahu nggak sih, anconya segede ini, ikannya kecil-kecil. Coba lihat, Pak. Ini ikan apa, Pak? Ini ikan mujair nih. Oh, ikan mujair. Wah. Nganco merupakan cara tangkap ikan ramah lingkungan. Cara kerjanya cukup sederhana. Bagian galah bambu yang menjadi pegangan merupakan tuas untuk mengangkat jaring yang membentang membentuk segi 4. Aduh, hampir jatuh. Aduh. Ih, dapat lagi. Jadi begitu ada ikannya harus langsung dijaring, karena kalau enggak ntar dia bisa lompat ataupun lepas ya, Pak. Butuh kekuatan lengan sebagai tumpuan untuk bisa mengangkat jaring anco. Angin yang membuat permukaan air waduk bergelombang membuat hasil tangkapan ikan kami kali ini kurang maksimal. Namun, masyarakat Desa Gembong memiliki satu cara unik juga untuk mendapat hasil dari waduk yang berada di kaki Gunung Muria ini. Jadi selain nganco, ada juga kegiatan yang namanya ngerumpon. Oke, jadi ini emang sengaja dipasang untuk sarang ikan ataupun udang ya. Memanfaatkan ranting-ranting pohon yang dibenamkan dalam air, rumpon biasa dipasang di bagian tepi waduk. Tahu saya nih, biasanya kalau ada kayak gini nih di pinggir-pinggir air, danau gitu, itu tuh biasanya jaring. Tapi kalau ini tuh di luar ekspektasi loh, ada namanya perangkap ikannya ya, Pak ya? Iya, Nah, ikan. bentuknya kayak gini nih, kayak akar pohon kali ya. Ranting-ranting yang menyerupai sarang alami secara otomatis akan menarik perhatian udang untuk berlindung di dalamnya. Meski tinggal angkat terus serok, ternyata kenyataannya tidak sesederhana itu. Begitu tiang pancang tercabut, jaring serok harus segera dipasang di bawah rumpon mencegah udang atau ikan kabur. Teknik sederhana, ramah lingkungan, dan sangat efektif bagi masyarakat Desa Gembong untuk mendapat biota air yang hidup di Waduk Gembong. Udah terkumpul semua hasil tangkapan kita hari ini. Ada ikan, ada juga udang. Ya walaupun hasilnya nggak begitu melimpah karena belum musimnya ya, Pak ya. Iya. Tapi tetap kita syukurin. Yang penting masih bisa kita olah ya habis ini ya, Pak. Iya. Oke. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikan dan udang hasil tangkapan kali ini akan kami olah menjadi salah satu menu khas tanah Jawa. Yap, siapa yang tidak tahu pepes? Tapi kali ini, daging ikan dan udang akan langsung dicampur jadi satu. Jadi biasanya kalau misalnya Bapak nyari ikan ataupun apapun yang ada di waduk itu nggak terlalu banyak, biasanya diolah sendiri. Tapi kalau banyak dijual nih, Bu. Kayak mungkin dari Bumbu rempah untuk pembuatan pepes terbilang cukup sederhana. Cukup bawang putih, bawang merah, kunyit, tomat, kemiri, dan tentu saja cabai untuk cita rasa pedasnya. Semua bumbu harus dihaluskan semua sebelum dicampur udang dan ikan yang sudah dibersihkan. Nah, setelah
udang dan ikannya dibalurin sama bumbu, terus kita taruh ke daun pisang, habis itu dibungkus. Cara bungkusnya tuh sama kayak bungkus lemper nggih, Bu? Pepes. Lemper juga kayak gini kan caranya? Iya, bisa gitu. Aduh, bisa nggak ya? Pepes merupakan salah satu jenis olahan makanan tertua di dunia, khususnya di negara-negara Asia dan Amerika Latin yang dilalui garis khatulistiwa. Banyak cara untuk membuat pepes jadi matang. Ada yang dibakar, ada juga dengan cara dikukus. Kali ini pepes kami kukus supaya bisa segera digelar untuk mengisi perut yang sudah keroncongan. Uap air akan mempercepat proses pematangan pepes karena panas dalam panci juga lebih stabil. Daging ikan dan udang yang dipepes juga akan terjaga kandungan fosfornya sehingga bagus untuk kesehatan tulang. Udah nih ya Bu ya kayaknya ya. Udah. Oke, mari kita cek ya. Aromanya bikin perut meronta-ronta. Meski ikan dan udang hasil tangkapan kali ini ukurannya terbilang mini, tapi tetap saja manfaatnya sangat berguna bagi kami. Pertama, mampu menghilangkan rasa lapar. Kedua, mampu mengenyangkan perut. Dan yang terpenting, bisa membuat yang di rumah pingin mencicipinya. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Banyak. Airnya Banyak, bisa terus juga. banyak airnya juga. banyak airnya. Salah satu lagi satu. Dan kalau kita pakai sarung tangan ini aman meskipun kita angkat dari bawah, dia kan bergerak. Iya. Jadi nggak bisa menembus kulit kita dengan mudah.